Nah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tren metode dan strategi pembelajaran matematika. Nah, untuk PPT-nya mungkin bisa ditampilkan dulu. Ya, langsung saja Bapak untuk penjelasan pertama. Saya persilahkan kepada pemateri pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode dan strategi pembelajaran matematika. Nah, untuk yang pertama, yaitu saya menjelaskan terlebih dahulu tentang strategi. Strategi pembelajaran itu merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran. Yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertiannya metode. Metode merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini berarti metode itu digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, ada metode ceramah. Metode ceramah itu merupakan metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Untuk yang selanjutnya, keunggulan dan kelemahan metode ceramah. Yang pertama, keunggulan metode ceramah itu guru mudah untuk menguasai kelas. Guru mudah untuk mengorganisasikan tempat duduk atau kelas, dapat diikuti oleh siswa dalam jumlah besar. Selanjutnya, mudah mempersiapkan dan melaksanakan metode ceramah tersebut. Dan guru mudah menerangkan pembelajaran dengan baik. Untuk kelemahan dari metode ceramah itu sendiri, yang pertama, penyajian teacher center ini, dan jika siswa sama sekali tidak dilibatkan, maka materi yang disajikan itu mudah terlupakan. Karena siswa hanya mendengarkan saja, tidak ikut secara aktif. Untuk yang kedua, peran serta siswa dalam pembelajaran metode ceramah ini rendah. Untuk yang ketiga, perhatian dan motivasi siswa sulit diukur. Yang keempat, bila sering digunakan dan terlalu lama, maka akan membosankan. Nah, untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya. Terima kasih untuk Mbak Sinta selaku pemateri pertama. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode metode ekspositori. Nah, metode ekspositori ini merupakan metode yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu, seperti definisi, prinsip, konsep materi, pelajaran, dan memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah, baik itu dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, maupun dalam penugasan. Dalam metode ini terdapat keunggulan dan kelemahannya juga. Next, Mbak, PPT-nya. Keunggulan dalam metode ekspositori ini yaitu ada 3. Yang pertama, guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat mendengar tentang suatu materi pelajaran sekaligus bisa
melihat atau mengobservasi melalui PPT-nya pelaksanaan kok hilang ya? demonstrasi tersebut. PPT-nya Dan PPT-nya hilang, Rek. untuk kelemahannya, yang pertama, PPT-nya di-fix dulu. mungkin bisa di ini dulu. untuk kelemahannya, metode ekspositori Ya, ini Diana, hanya di-fix dapat, dulu PPT-nya ya. PPT-nya diperbaiki dulu, baru dilanjutkan lagi. oh enggak Pak, Sinyalnya Bapak. Mungkin bisa teman lain dibantu men-share screen-nya kalau gitu. Kalau yang tadi bermasalah. Oke ya, sudah terlihat. Silakan ya. Oke, Bapak, terima kasih. Untuk Mbak Diana bisa dilanjutkan penjelasannya. Mbak Diana. mohon maaf Mbak, ada kesalahan barusan. Iya, nggak apa-apa. Dioper ke yang lain aja dulu. Kok semisal ini. PPT-nya semua pegangan ya? Pegang Bapak. Oh ya, dicoba temannya kalau misalnya yang lain bermasalah sinyalnya. Ya, udah terlihat dari Umi. Silahkan dilanjut, Diana. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan tentang kelemahan dan keunggulan dari metode ekspositori. Keunggulan dari metode ekspositori ini ialah yang pertama, guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat mendengar tentang suatu materi pelajaran, sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Yang ketiga, metode ini juga dapat digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Selanjutnya, untuk kelemahan dari metode ini ialah metode ini hanya dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki
kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Namun, untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan metode lain. Selanjutnya yaitu metode ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga yaitu metode ini jika lebih banyak ceramah, maka akan sulit untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan baik itu sosialisasi, hubungan interpersonal, maupun dalam kemampuan berpikir secara kritis. Selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan sebuah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik secara sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Dalam metode ini juga terdapat keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya yaitu dapat membuat pengajaran menjadi lebih konkret atau jelas, sehingga menghindari verbalisme atau pemahaman secara kata-kata atau kalimat. Yang kedua yaitu siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari, serta proses pengajaran menjadi lebih menarik. Dan untuk kelemahannya, dalam metode demonstrasi ini, perlu keterampilan guru secara khusus, karena tanpa hal itu pelaksanaan demonstrasi ini tidak akan berjalan secara efektif. Dan untuk fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Dan kelemahan yang ketiga yaitu dalam metode ini membutuhkan kesiapan dan perencanaan yang matang, di samping memerlukan waktu yang cukup panjang. Selanjutnya, yang keempat yaitu metode tanya-jawab. Dalam metode tanya-jawab ini merupakan sebuah metode penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan kepada siswa, kemudian siswa memberikan jawaban atau sebaliknya. Dan dalam metode tanya-jawab ini biasanya dikombinasikan dengan metode ceramah maupun metode demonstrasi dengan tujuan untuk memperjelas sebuah materi yang telah disampaikan oleh guru kepada siswa. Adapun keunggulan dalam metode ini ialah kelas menjadi lebih hidup atau siswa menjadi lebih aktif, dan siswa tidak hanya mendengarkan atau melihat, karena dengan tanya jawab, partisipasi siswa lebih besar dan berusaha mendengarkan dengan baik apa yang dipertanyakan guru dan mencoba untuk memberikan jawaban yang tepat. Dan untuk kelemahannya, dalam metode ini tidak mudah untuk membuat pertanyaan sesuai dengan pola pikir yang mudah dipahami oleh siswa itu sendiri, dan juga dapat menghambat kelancaran pembelajaran karena jika diselingi tanya jawab terus-menerus. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemaparan materinya dari Mbak Diana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang keempat. Kepada pemateri keempat dipersilakan. Kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penugasan. Metode penugasan merupakan cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar murid melakukan kegiatan belajar dan hasil dipertanggungjawabkan kepada guru dengan tujuan untuk merangsang siswa untuk aktif belajar dengan baik secara individu maupun kelompok. Adapun keunggulan dari metode penugasan, yang pertama, pengetahuan siswa akan lebih luas dan sifat verbalismenya akan semakin berkurang.
Yang kedua, lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar individu ataupun kelompok. Yang ketiga, dapat menumbuhkan kreativitas usaha, tanggung jawab, dan sikap mandiri siswa, serta memperkaya pengetahuan dan pengalaman siswa. Adapun kelemahan dari metode penugasan, yang pertama, siswa sulit dikontrol. Apakah benar ia mengerjakan tugas atau orang lain yang mengerjakan? Yang kedua, sulit memeriksa tugas yang sesuai dengan masing-masing individu. Yang ketiga, sering memberikan tugas yang monoton dan menimbulkan kebosanan. Selanjutnya, metode eksperimen. Adapun metode eksperimen yaitu salah satu cara mengajar di mana siswa melakukan kegiatan percobaan tentang suatu hal, mengamati proses serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil dari pengamatan itu disampaikan di depan kelas, setelah itu dievaluasi oleh guru. Adapun keunggulan metode eksperimen, yang pertama, metode ini dapat membuat anak didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku. Yang kedua, anak didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi tentang ilmu dan teknologi, suatu sikap yang dituntun dari seorang ilmuwan. Yang ketiga, dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Adapun kelemahan dari metode eksperimen, yang pertama, tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak didik berkesempatan mengadakan eksperimen. Yang kedua, jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, anak didik harus menanti untuk melanjutkan pelajarannya. Yang ketiga, metode ini sesuai untuk menyajikan bidang-bidang ilmu dan teknologi. Selanjutnya, metode drill. Metode drill merupakan suatu teknik yang dapat diartikan sebagai cara mengajar siswa melakukan kegiatan latihan. Siswa memiliki ketangkasan dan keterampilan lebih tinggi daripada yang dipelajari. Adapun keunggulan dari metode drill, yang pertama, bahan yang diberikan secara teratur. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih memperdalam kemampuan secara spesifik. Adapun yang ketiga, mendorong siswa untuk menemukan cara sendiri dalam pemecahan suatu masalah, mengungkapkan gagasannya. Adapun kelemahannya, yang pertama, menghambat bakat dan inisiatif peserta didik karena peserta didik lebih banyak dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian. Yang kedua, menimbulkan penyesuaian serta statis kepada lingkungan. Yang ketiga, kadang-kadang latihan dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan hal yang monoton, mudah membosankan, dan membentuk kebiasaan kaku karena sifat yang otomatis. Terima kasih, Mbak Moderator. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Moderator. Terima kasih kembali untuk Mbak Villa atas pemaparan pematerinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang ke-6 kepada pemateri, mohon maaf, kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Kepada pemateri selanjutnya, kami persilahkan. Halo, apakah suaranya bisa didengarkan? Ya, bisa ya. Oke, Pak, siap. Selanjutnya yaitu metode yang ke-7, yaitu metode permainan. Metode permainan dalam pembelajaran matematika merupakan metode belajar dengan melakukan kegiatan yang menggembirakan. Tentu yang namanya metode permainan pasti yaitu tentang yang menggembirakan atau membahagiakan, yang dapat menunjang tercapainya tujuan
instruksional atau tunjangan pembelajaran matematika yang menyangkut 3 aspek, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kelebihan metode permainan ini itu ada 4. Yang pertama yaitu melatih anak untuk mendramatisasikan sesuatu serta melatih keberanian. Yang kedua yaitu metode ini akan menarik perhatian anak sehingga suasana kelas menjadi hidup. Yang ketiga yaitu anak dapat menghayati suatu peristiwa. Yang keempat, anak dilatih untuk menyusun pikirannya dengan teratur. Adapun kelemahan dari metode permainan sendiri yaitu tidak semua topik dapat disajikan melalui permainan. Jadi tidak semuanya materi-materi tersebut bisa disajikan dengan menggunakan metode permainan. Yang selanjutnya yaitu memerlukan banyak waktu. Yang ketiga, penentuan kalah menangnya dan bayar-membayar dapat mengakibatkan hal-hal negatif. Yang keempat, mengganggu ketenangan belajar di kelas lain. Karena ketika metode permainan ini tentunya banyak terjadi yaitu keramaian di kelas itu sehingga membuat ramai di kelas sehingga mengganggu kelas lain. Next, untuk metode selanjutnya yaitu metode penemuan inquiry. Metode ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang mengutamakan siswa untuk memiliki peran utama. Mengutamakan siswa untuk memiliki peran utama dalam pembelajaran sehingga siswa aktif terlibat dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, siswa diibaratkan sebagai seorang ilmuwan yang sedang memecahkan suatu permasalahan dan siswa berupaya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihan pembelajaran inquiry menurut Suryo Subroto sebagai berikut. Yang pertama, membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak persediaan dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Yang kedua, membangkitkan gairah pada siswa. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan kemampuannya. Adapun kelemahannya atau kekurangannya, yang pertama yaitu di persyaratan keharusan ada persiapan mental untuk cara belajar ini. Jadi harus dipersiapkan betul mentalnya atau persiapan persediaannya. Yang kedua, pembelajaran ini kurang berhasil dalam kelas besar. Yang ketiga, harapan yang ditumpahkan pada strategi ini mungkin mengecewakan guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pembelajaran secara tradisional. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya next, metode problem solving. Metode ini suatu model yang melibatkan siswa aktif secara optimal, memungkinkan siswa melakukan eksplorasi, observasi eksperimen, investigasi, pemecahan masalah yang mengintegrasikan keterampilan dan konsep-konsep dasar dari berbagai konten area. Adapun kelebihan dan kekurangan. Next, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Jadi ketika siswa bisa memecahkan masalah tersebut, memiliki kepuasan tersendiri seperti itu. Untuk kedua, yaitu pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas siswa. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Adapun kekurangan atau kelemahan, yang pertama yaitu
Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Jadi ketika siswa tersebut merasa bahwasannya, oh ternyata ini sulit dan diprediksi sulit, sehingga siswa tersebut memiliki kecenderungan atau memiliki rasa enggan untuk mencoba. Seperti itu. Untuk kelemahan selanjutnya yaitu keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Jadi membutuhkan waktu yang lama dalam memecahkan permasalahan ini. Untuk selanjutnya, kelemahan yang ketiga yaitu tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Jadi kalau kurang pahamnya suatu materi atau kurang pahamnya suatu masalah tersebut mengakibatkan mereka malas, dalam artian malas memahami pelajaran sehingga tidak membuat siswa tersebut ingin menyelesaikan masalah tersebut atau metode problem solving ini. Terima kasih. Mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemaparan materi dari Mas Robit. Selanjutnya ialah materi tentang macam-macam strategi pembelajaran yang pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Nah, strategi pembelajaran ini merupakan strategi pembelajaran yang cara penyampaian materinya secara verbal atau cara penyampaian materinya itu bertutur secara lisan, merupakan alat utama yang menjadi kebutuhan dari strategi pembelajaran ekspositori ini. Nah, karena itu seringkali orang-orang mengidentikannya dengan metode pembelajaran ceramah. Nah, strategi ini berpusat pada guru sebagai penyaji pemateri dan siswa sebagai penerima pemateri. Boykilen menyebutkan dalam bukunya strategi ini adalah istilah pembelajaran mengistilahkannya dengan pembelajaran langsung karena strategi ini langsung dijelaskan atau disampaikan oleh guru, sedangkan siswa tidak diminta atau tidak dituntut untuk menemukan materi tersebut. Materinya sudah dari gurunya. Nah, karakteristik dari strategi ini disampaikan secara verbal atau ceramah. Biasanya materi pelajarannya sudah jadi seperti fakta dan data-data atau konsep-konsep tertentu yang tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Nah, Tujuan dari strategi pembelajaran ini adalah penguasaan materi kepada siswa tersebut. Jadi fokus utamanya itu terletak pada akademis siswa. Keberhasilan dalam strategi pembelajaran ini tergantung pada cara guru dalam menyampaikannya. Jadi tutur kata ataupun pembawaan guru sangat berperan penting dalam keberhasilannya. Selanjutnya adalah keunggulan dari strategi pembelajaran ekspositori ini. Keunggulannya yang pertama, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran. Yang kedua, efektif digunakan saat materi yang harus dikuasai sangat banyak, sedangkan waktu yang tersedia sangat sedikit. Karena dalam strategi pembelajaran ini, siswa itu tidak dituntut untuk berpikir ulang. Jadi, waktunya akan lebih efektif untuk belajar. Yang ketiga, dapat digunakan untuk jumlah siswa yang besar dan ukuran kelas yang luas. Next, untuk kelemahannya. Yang pertama, tidak dapat diterapkan kepada siswa yang memiliki pendengaran yang kurang baik. Yang kedua, bersifat menyeluruh, tidak dapat melayani perbedaan secara individual. Yang ketiga, sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal sosialisasi, interpersonal, dan kemampuan berpikir kritis. Karena dalam metode ini hanya mendengarkan dan nanti bertanya, dan dia tidak dituntut untuk berpikir ulang, jadi tidak dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Yang keempat, keberhasilannya itu tergantung kepada guru. Ketika guru kurang memahami tentang apa ataupun tentang materi yang disampaikannya, pembelajaran ini dapat
dikatakan kurang berhasil atau tidak berhasil, bahkan tidak berhasil. Gitu. Jadi semuanya tergantung pada guru, bagaimana guru berintonasi, pembawaannya ataupun cara penyampaian materinya. Yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran inquiry. Nah, strategi pembelajaran inquiry ini berasal dari kata strategi ini berpusat kepada siswa yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis dengan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan. Jadi di sini pembelajarannya hanya berpusat atau berorientasi pada siswa. Guru hanya sebagai stimulus atau sebagai pencerah jika nanti siswa itu menemukan kesulitan dalam berpikir. Guru di sini cuma memberikan stimulus seperti pertanyaan yang akan membuat siswa berpikir bagaimana untuk penyelesaian dari pertanyaan yang guru ajukan. Dari tujuan strategi pembelajaran inquiry ini ialah berpusat pada kemampuan berpikir siswa atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa, kemampuan intelektual dan kemampuan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Next, Mbak. Nah, selanjutnya keunggulan dari metode pembelajaran inquiry. Kok PPT-nya tidak muncul? Halo. Ya, Umi. Keunggulannya. Halo, Umi. Umi bisa mendengar saya? Sinyalnya jelas itu teman saya keluar room. Oh, ini Umi masih ada di sini? Ya mungkin bisa dilanjut aja deh, biar nggak ini. Oh, itu sudah di stop sharingnya. Mungkin bisa digantikan, silakan yang lain.
Halo, apakah bisa dilanjut? Ya, silakan. Bisa langsung ya. Nah ya, sekali lagi, jadi strategi pembelajaran inquiry ini tujuan utamanya ialah mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar keingintahuan siswa, dapat mengembangkan nilai dan sikap yang sangat dibutuhkan agar siswa mampu berpikir secara ilmiah, di mana dia itu sebagai seorang pelajar, jadi dia harus mempunyai asa keingintahuan untuk belajar dan mengasah pikirannya. Nah, untuk keunggulannya, yang pertama, menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Karena siswa tidak hanya mendengarkan, dia juga mencari tahu sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, siswa menjadi lebih aktif. Yang ketiga, memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber yang tidak menjadikan guru sebagai sumber satu-satunya. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama akan membuat siswa lebih bingung jika guru tidak menemukan teka-teki dengan baik. Yang kedua, guru sering mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran. Karena dalam metode pembelajaran, strategi pembelajaran inquiry ini dibutuhkan guru yang pandai dalam menemukan teka-teki atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing stimulus atau dapat memancing dapat memancing pemikiran siswa itu sendiri. Jadi untuk memancing bagaimana dia berpikir tergantung guru memberikan pertanyaan. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Via. Kepada Mbak Via dipersilakan. Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berbasis masalah. Menurut Rensnick dan Glaser dalam Grappler tahun 1999, masalah dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seorang melakukan tugasnya yang tidak diketahui sebelumnya. Pemecahan masalah adalah suatu proses menemukan suatu respon yang tepat terhadap situasi yang benar-benar unik dan baru bagi pemecah masalah. Model pembelajaran ini dirancang pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah agar siswa mendapatkan pengetahuan penting. Dengan demikian, siswa diharapkan mahir dalam memecahkan masalah. Dengan model pendekatan ini dapat memberikan peluang bagi siswa untuk melakukan penelitian berbasis masalah, baik nyata dan autentik. Prinsip pembelajaran berbasis masalah yang pertama yaitu konsep dasar, yang kedua pendefinisian masalah, yang ketiga pembelajaran mandiri, yang keempat pertukaran pengetahuan. Untuk selanjutnya yakni keunggulan. Yang pertama, memberikan tantangan kepada siswa untuk menemukan pengetahuan baru. Yang kedua, membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami permasalahan di kehidupan nyata. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Untuk yang selanjutnya yakni kelemahan. Yang pertama, apabila siswa tidak memiliki minat atau kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, butuh cukup waktu untuk mempersiapkan.
mengubah kebiasaan siswa dari belajar dengan dan menerima informasi menjadi belajar dengan banyak pikir, memecahkan masalah merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa. Untuk selanjutnya, yakni strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa melalui telaahan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Keunggulan dari strategi ini, yang pertama, siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Yang kedua, prioritas pembelajaran menekankan pada keterampilan siswa. Yang ketiga, memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Kelemahan dari strategi ini, yang pertama, yakni waktu belajar yang tersedia tidak cukup dengan pembelajaran STPKB yang membutuhkan relatif banyak. Kedua, siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata sulit untuk mengikuti pembelajaran seperti ini. Yang ketiga, hanya sekolah yang sesuai dengan karakteristik STPKB yang dapat melaksanakan model strategi ini dengan baik. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Via atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri terakhir, yakni Mbak Nufi. Kepada Mbak Nufi dipersilahkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas, dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyataan itu, belajar berkelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas, dan tanggung jawab. Jadi, model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengonstruk konsep, menyelesaikan persoalan, atau inquiry. Sinteks pembelajaran kooperatif adalah informasi, pengarahan strategi, membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, presentasi hasil kelompok, dan pelaporan. Mohon maaf, saya yaitu yang pertama, memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial, memungkinkan siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan, memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. Selanjutnya, meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial dan menghilangkan sifat egois dan egosentris. Lalu untuk kelemahan strategi pembelajaran kooperatif, yang pertama yaitu guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, di samping juga harus memerlukan banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Yang terakhir, saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seorang siswa. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Untuk selanjutnya, yakni strategi pembelajaran kontekstual. Kontekstual atau pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, ramah, terbuka, negosiasi, yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa. Ada 7 indikator pembelajaran kontekstual sehingga bisa dibedakan dengan model lainnya, yaitu modeling, questioning, learning community, inquiry, konstruktivisme, reflection, authentic assessment. Untuk kelebihan dari strategi pembelajaran kontekstual, yang pertama itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam PPM. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu
dan memecahkan masalah dan guru dapat lebih kreatif. Yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Lalu untuk kelemahannya, yang pertama, dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswa tidak sama. Lalu yang kedua, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam PPM. Dan yang terakhir, dalam proses pembelajaran dengan model CTL akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Mbak Nufi selaku pemateri terakhir dari kelompok kami. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk peraturannya di sini akan dibuka 3 penanya pertama. Setelah itu akan dibuka sesi kedua untuk pertanyaan selanjutnya. Sebentar, Nah, saya handle dulu. Dikarenakan waktu, jadi mungkin satu aja ya. Kalau ada dari audiens yang ingin bertanya, satu pertanyaan aja. Oke, Bapak. Jadi untuk pertanyaan satu orang saja. Dipersilakan kepada audiens, mungkin ada yang ingin bertanya. Silahkan sebutkan nama dan NIM. Mungkin ada yang ingin bertanya atau kurang jelas dari penjelasan kelompok kami. Oke, mungkin masih diformulasikan. Mungkin untuk diskusi lebih lanjut, kita push saja seluruhnya ke sesi berikutnya ya. Bisa di closing saja untuk hari ini. Oke. Jadi demikian presentasi dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang tren metode dan strategi pembelajaran matematika.